Nama saya Dr. Gunterus Evans, spesialis THT KL. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik pada telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Pertama, kita sebelum memulai anamnesis, kita harus membina raport pada pasien. Lalu kita menanyakan tentang keluhan utama dan keluhan tambahan. Untuk menggali keluhan-keluhan tersebut, kita dapat menanyakan tentang lokasinya, onset, durasi, kualitas, faktor yang memperberat, faktor yang memperingan. Nah, hal-hal tersebut itu kita tanyakan untuk juga bisa mencari tentang dari etiologi dari penyakit yang akan kita gali tersebut. Nah, untuk mencari etiologi kita dapat menggunakan mnemonik itu vindicate, yaitu dari mulai vaskular, apakah iskemik, neoplasma, degenerasi, inflamasi, kongenital, autoimun, trauma, atau endokrin. Nah, sekarang kita akan mulai pertama, yaitu tentang anamnesis daerah telinga. Untuk menanyakan daerah telinga, ingat dulu kita harus menanyakan telinganya ini telinga kiri atau yang kanan atau pada di kedua telinga. Pertama kita bisa menanyakan juga tentang keluhan keluar cairan dari telinga atau otore. Nah, itu dari mana? Telinga kiri atau kanan ya? Kita tanyakan juga tentang konsistensinya. Apakah kental atau encer? Jumlahnya banyak atau sedikit? Warnanya bagaimana? Apakah hijau atau putih atau bening atau kuning? Kita bisa tanyakan juga. Apakah bercampur darah ataukah ada berbau yang tidak sedap? Setelah itu kita tanyakan juga tentang nyeri pada telinga atau otalgia. Ya. Kita bisa juga tanyakan tentang tinnitus atau sensasi bunyi pada daerah telinga. Nah, kalau jika menanyakan tentang tinnitus ini, tanyakan juga itu mulai kapan dia munculnya, keras atau tidak. Nah, kerasnya ini ditanyakan apakah dirasakan pada di suasana ramai atau saat di suasana sunyi saja dia baru bisa mendengarkan bunyi bising tersebut. Juga tanyakan tentang apakah nadanya itu yang rendah atau yang nada tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya kita bisa menanyakan tentang pusing. Pusing yang di sini kita maksud adalah vertigo. Vertigo juga kita tanyakan bagaimana keluhannya, seberapa lama, apakah sebentar saja, seperti kurang dari 1 menit atau kurang 5 menit, atau terus menerus. Apakah gejala pertamanya memberat atau sama saja dari keluhan pertama sampai sekarang ini, disertai mual muntah atau tidak, dan apakah ada gangguan keseimbangan. Juga kita bisa tanyakan juga tentang apakah vertigonya ini atau pusingnya ini dipicu oleh perubahan posisi kepala atau tidak. Nah, yang selanjutnya kita bisa tanyakan adalah tentang pendengaran. Untuk pendengaran ini, apakah ada kesan meningkat atau menurun? Nah, itu kita tanyakan lagi seperti tadi kita tanya ya, terus menerus atau semakin memburuk atau sama-sama saja. Jika kita tanyakan tentang masalah pendengaran, jangan lupa tanyakan juga anamnesis tentang riwayat pekerjaan dia. Apakah riwayat pekerjaan pasiennya ini ada di daerah yang tempatnya bising atau memang lingkungannya yang bising? Nah, itu kita tanyakan. Juga tanyakan tentang makanan-makanan, apakah obat yang mereka konsumsi, apakah ada obat-obat yang bersifat ototoksik yang dapat mengurangi pendengarannya itu. Ya. Lalu kita lanjut juga, apakah ada pasiennya memiliki keluhan rasa seperti penuh pada daerah telinga. Yang dimaksud ini misalnya seperti sensasi pada saat naik pesawat terbang atau di tempat yang lokasinya tinggi seperti di puncak atau di atas gunung. Nah, itu sensasi itu ada atau tidak, itu perlu tanyakan juga ya. Itu bagian anamnesis untuk daerah telinga. Sekarang kita tanyakan untuk bagian yang hidung. Kalau yang hidung kita tanyakan tentang pertama bersin dulu. Nah, bersinnya ini sesekali atau berseri. Nah, berseri itu maksudnya berkali-kali, misalnya lebih dari 5 kali sekali pasiennya bersin. Lalu tanyakan juga tentang riwayat keluar cairan dari hidung atau rhinorea, kita tanyakan ya. Sama lagi kalau kita ngomong tentang rhinore, apakah cairannya ini
berbau atau tidak, konsistensinya bagaimana, kental atau encer, atau seperti air saja, dan warnanya bagaimana, bercampur darah atau tidak. Apakah pasien ini juga memiliki riwayat mimisan atau tidak, atau epistaksis. Nah, itu kita tanyakan ya. Kalau tanyakan tentang epistaksis, jangan lupa dari hidung mana tadi, kiri atau kanan, banyak atau sedikit, mudah berhenti atau tidak, atau dipicu kegiatan tertentu, misalnya sehabis angkat beban berat. Itu kita harus tanyakan ya. Terus tanyakan juga tentang hidung tersumbat atau kita sebut obstruksi nasi. Nah, sama ya, hidung kanan atau kiri, malam hari atau pagi hari. Nah, itu tetap ditanyakan pada semua hal. Juga kita bisa tanyakan tentang penghidu. Nah, apakah pasien bisa mencium, apakah berkurang atau bahkan mencium hal yang busuk. Nah, itu kita tanyakan atau kita sebut kakosmia ya. Nah, selanjutnya kita bisa tanyakan juga hal-hal yang berhubungan tentang alergi, yaitu apakah ada mata yang suka berair gitu, atau hidungnya gatal. Itu kita bisa tanyakan juga. Atau ada nyeri pada daerah wajah, atau kita sebut facial pain, yang kita bedakan dengan sakit kepala atau sefalgia begitu ya. Lalu kita tanyakan lagi untuk bagian tenggorokan. Untuk bagian tenggorokan, pertama kita tanya ada batuk atau tidak. Itu nomor 1 ya, batuknya itu ada lendirnya atau tidak. Jika ada lendir, kita ulangi lagi seperti tadi, bahwa lendirnya ini konsistensinya bagaimana, warnanya apa, bercampur darah atau tidak. Lalu kita lanjutkan tentang nyeri menelan. Nyeri menelan di sini kita sebut sebagai odinofagia. Berbeda dengan kesulitan menelan, yaitu disfagia. Kalau sulit menelan, kita tanyakan kembali apa yang pasiennya tidak bisa telan, apakah makanan padat atau cair atau kedua-duanya. Itu perlu ditanyakan. Lalu kita lanjut bisa juga ke apakah ada suara serak atau tidak bisa berbicara ya, kita sebut disfonia atau afonia, tidak bisa sama sekali mengeluarkan suara, atau nyeri saat berbicara, odinofoni. Kita tanyakan juga apakah pasiennya memiliki sesak nafas atau dyspnea. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tambahan lainnya kita bisa tanyakan seperti apakah ada rasa mengganjal saat menelan, begitu, apakah pasiennya suka berdehem, begitu ya. Itu hal-hal demikian bisa ditanyakan juga, mengarah ke penyakit laryngopharyngeal reflux begitu. Oke, lalu untuk selanjutnya kita bisa tanyakan juga tentang kebagian tumor ya, atau onkologi, seperti misalnya ada benjolan. Ini cukup umum. Kalau jika ada benjolan, kita selalu tanyakan mulai dari kapan benjolan tersebut muncul, ukuran pertamanya bagaimana, apakah kecil atau langsung besar, cepat atau perlahan-lahan, nyeri atau tidak, itu juga ditanyakan. Baik. Terus selanjutnya jangan lupa juga kita harus menanyakan riwayat penyakit dahulunya ya. Dan riwayat seperti misalnya darah tinggi, hipertensi, penyakit gula, diabetes, kolesterol, asam urat, penyakit jantung, asma. Nah, hal-hal begini juga sangat penting untuk mendukung anamnesis kita ini. Dan jangan lupa tanyakan riwayat berobatnya. Pasien sudah berobat kemana, apakah ke dokter umum atau ke dokter spesialis bagian apa, atau dan pasien sudah mendapatkan obat apa saja, itu kita perlu tanyakan juga begitu.